Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Purwanto dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa, yang satu bahasa Indonesia, dan yang kedua sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media, bahasa atau lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirene, dan setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dan yang kedua, kita membahas tentang fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. Dan ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Dan di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa. Dan kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan alat penghubung pada tingkatan nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini pertanyaan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain. Dan yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Dan yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dan fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi bersyarat pada ekspresi diri. Dan fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam satu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan maupun dalam lingkungan baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam satu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sebagai manusia berhasil membarukan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota satu masyarakat. Dan fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami perilaku dan tindakan. Dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat.
Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang. Jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Jadi kita lanjut ke fungsi membentuk karakter diri, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri, fungsi menciptakan sebagai kreativitas baru. Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ingkar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44 ayat 1 dan disebutkan bahwa pemerintahan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti: 1. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatuan ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut: lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, 2. Identitas nasional di mata internasional, dan ketiga, sarana hubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Kita bahas ke bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan dan fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Dan terakhir, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan kita masuk ke bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu: 1. Pemersatu sosial budaya dan bahasa, penandaan kepribadian, bersuara dan komunikasi, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, dan terakhir, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya serta pidato-pidato kenegaraan.
Dan kita masuk ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita dengar ungkapan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan itu timbul banyak reaksi. Pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung di arti atau makna yang sama atau identik. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau non formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturan bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.